Selamat beristirahat, semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul menceritakan seorang pramugari cantik yang menumbuk padi bersama seorang pilot rekan kerjanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita markiton. Mari kita menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama David dan berprofesi sebagai seorang fotografer profesional. Diceritakan ia sedang meeting bersama kliennya sembari menunjukkan contoh-contoh video hasil kerjanya di sana. Kliennya yang melihat contoh-contoh hasil video tersebut merasa sangat kagum dan tertarik untuk menggunakan jasa dari David. Scene pun berlanjut memperlihatkan aktivitas David yang sedang mengadakan pesta ulang tahunnya di sebuah restoran. Di sana David dikejutkan dengan kedatangan istrinya di acara tersebut. Karena setahu David, istrinya yang bernama Kanika dan berprofesi sebagai pramugari itu sedang padat pekerjaan. Dikarenakan ada rute penerbangan dan tak diizinkan cuti oleh atasannya. David yang diberi kejutan pun merasa sangat bahagia sekali. Dan tanpa basa-basi lagi, Kanika langsung memberikan hadiah spesialnya di sana juga, dengan mengulek-ulek terong David berkali-kali. Cerita pun berlanjut, memperlihatkan David yang sedang bekerja. Disinilah permasalahan besar terjadi yang akan membuat usaha jasa dokumentasi David mengalami kebangkrutan, di mana salah satu pegawainya David lalai dalam menjaga file klien mereka. Saat itu, ia menaruh tasnya di pinggir kolam, dan dengan polosnya seorang anak kecil datang menendang tas itu hingga terjatuh. Akibat dari kejadian itu, membuat foto dan video dari acara penting milik kliennya itu hilang, karena file penyimpanan yang telah rusak. David pun memberitahukan kejadian itu kepada kliennya, namun karena kliennya tak bisa menerima kejadian tersebut, mereka pun menuntut perusahaan David untuk ganti rugi. Untuk mendapatkan uang, David terpaksa harus menjual semua aset usahanya. Sementara itu, Kanika yang sebagai istri yang baik tetap mendampingi David dan selalu menyemangatinya. 2 tahun pun berlalu. Semenjak kejadian tersebut, David kini menjalani rutinitas sehari-harinya sebagai seorang bapak rumah tangga, di mana saat istrinya sedang bekerja di bandara atau ada rute perjalanan, ia sendiri menyibukkan diri dengan memasak dan membersihkan rumah. Lalu Kanika yang melihat keterpurukan David berinisiatif meminta tolong kepada teman suaminya itu untuk datang dan menyemangatinya. Akan tetapi, David yang sekarang ini ialah David yang telah kehilangan semangat untuk bangkit dan memulai kembali membangun usahanya. Malam harinya, ketika sedang tidur, Kanika mengalami mimpi sedang mengulek-ulek dengan pilot satu maskapai tempat ia bekerja. Hal itu pun membuat ia terbangun dan menjadi kepikiran. Esok harinya terlihat Kanika yang sedang ngerumpi dengan teman-temannya, dan dia lantas menceritakan mimpi aneh yang ia alami semalam. Hal itu pun membuat mereka menuding jika ia diam-diam sedang menjalin hubungan dengan rekan kerjanya. Mendengar hal itu, Kanika lantas menyangkal tudingan dari teman-temannya tersebut. Namun tingkah laku dari Kanika dan pilot yang semakin terlihat jelas, di mana pilotnya ini bernama Stephen selalu memberikan perhatian lebih kepadanya. Hingga setelah selesai bekerja, Stephen yang tahu jika Kanika telah memiliki suami tetap nekat mengantarnya pulang ke rumah. Saat Kanika sudah sampai di rumah, David yang sudah rindu dengan istrinya dan meminta jatah asupan ular pitonnya, namun Kanika menolak untuk memberinya. Hal itu pun membuat David curiga, dikarenakan sebelum-sebelumnya Kanika tidak pernah menolaknya. Dia kemudian mengecek ponsel istrinya itu dan melihat chat mesra Kanika dengan rekan kerjanya. Lalu suatu malam David memutuskan untuk ikut dinner yang diadakan oleh Stephen di sebuah restoran mewah. Di sini ia pun melihat istrinya yang selalu tersenyum bahagia ketika menatap Stephen saat berbicara. Hal itu pun membuat ia semakin termakan api cemburu. Hingga saat ia telah tiba di rumah, mereka lantas bertengkar hebat, di mana David menuduh istrinya sudah pernah menumbuk-numbuk padi bersama Stephen.
Namun tuduhan itu malah membuat Kanika tersinggung dan balik membuatnya semakin marah besar. Esok harinya terlihat mantan rekan kerja David datang memberikan David tiket gratis untuk pergi berlibur ke sebuah pulau yang bernama Pulau Sinilaban, di mana karena rekannya yang ada kegiatan dan tak bisa ke sana daripada terbuang sia-sia, maka ia berikan pada David yang sedang menganggur. David yang memang ingin menenangkan diri langsung menerima tiket itu dan bergegas pergi ke Pulau Sin tersebut. Singkat cerita, David yang baru bangun dan berada di pinggir pantai, ia kemudian mencari cincin kawinnya yang tercecer saat ia mabuk semalam. Di sini juga ia dikagetkan dengan seorang wanita yang sedang berdiri tanpa busana. Wanita tersebut bernama Tasya. Ia mengatakan bahwa David telah mengganggu aktivitas yoganya itu. Ia pun lantas bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Lanjut, pada malam harinya mereka berdua kembali bertemu di sebuah bar. Niat David untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya diterima oleh Tasya. Kelakuan dari Tasya yang sangat ceria dan open-minded membuat mereka berdua semakin menjadi akrab. Bahkan, Tasya dengan percaya diri menunjukkan tarian pemersatu kelurahannya kepada David. Hubungan mereka berdua yang awalnya tidak saling mengenal kini semakin dekat dikarenakan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Mulai dari mandi bareng di pemandian umum hingga melakukan photoshoot bersama-sama. Namun hal itu tak jadi mereka lakukan dikarenakan David kembali teringat dengan usaha fotografernya yang telah bangkrut. Di tempat yang berbeda, Stephen melihat ada celah di antara hubungan Kanika dan David. Akhirnya ia mencoba masuk celah tersebut untuk mendapatkan Kanika. Dengan bermodalkan rayuan-rayuan gombal, Stephen pun mulai beraksi dikarenakan terbawa suasana. Kanika pun tak bisa mengelak dari momen tersebut. Sementara itu, David yang bersama dengan Tasya tanpa ragu-ragu telah menumbuk-numbuk lesung padi milik Tasya. Lalu, scene pun berlanjut. Terlihat ketika Kanika yang baru pulang ke rumahnya, dia pun sadar jika David telah pergi dari rumah yang selama beberapa hari ini. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian pergi menyusul suaminya di Pulau Silaban. Namun niat baik Kanika yang ingin memperbaiki hubungan mereka berdua berujung naas, dikarenakan di penginapan David bertemu dengan Tasya yang mengaku ketinggalan dalamannya di kamar suaminya. Hal itu pun membuat hubungan Kanika dengan David semakin memanas. Sementara itu, Tasya yang berada di kamarnya langsung mengamuk dikarenakan tak terima dengan kedatangan Kanika yang mengganggu kemesraannya bersama David. Namun dengan berpura-pura Tasya pun ikhlas menerima David untuk menjadi temannya saja. Lantas scene pun berlanjut. Terlihat David dan Kanika sedang berbicara dengan temannya masing-masing, di mana mereka berdua itu saling curhat jika mereka masih menyayangi dan tak ingin berpisah. Lalu pada suatu malam, karena keinginan kuat ingin bersama kembali, saat hujan deras Kanika datang menemui David untuk mengajaknya rujuk kembali. Di sisi lain terlihat Tasya yang sedang memantau sosmed miliknya si Kanika. Kemudian ia dengan sengaja mendaftar sebagai member yoga di tempat yang diikuti oleh Kanika. Kanika yang merasa terganggu oleh kehadiran selingkuhan suaminya itu langsung mengancam Tasya agar tak mengganggu hubungan mereka. Namun bukannya takut, Tasya merasa tertantang oleh ucapan Kanika. Tasya lalu diam-diam mengirimkan David sebuah hadiah berupa kamera, sehingga membuat Kanika menjadi cemburu. Tasya juga meminta David untuk menemaninya di rumah dikarenakan habis terkena KDRT oleh suaminya. Di tempat yang berbeda, Kanika langsung bergegas menemui suami dari Tasya. Di sana, suaminya itu malah mengatakan jika Tasya sedang mengalami gangguan jiwa dan sekarang David korban selanjutnya dari obsesinya yang menyimpang. Tasya yang mengetahui obrolan mereka lantas datang dan langsung menghabisi suaminya itu. Tak lama setelah Kanika meninggalkan tempat tersebut. Scene berlanjut di suatu malam, Tasya datang ke rumah Kanika yang saat itu datang sendirian di kamar dan melumpuhkannya. David yang baru saja pulang ke rumah tak mampu menolong Kanika karena pingsan saat terkena tembakan dari Tasya di bahunya. Dengan sisa kekuatannya, Kanika berusaha membalas perbuatan dari Tasya hingga membuatnya terkena sayatan pisau di wajahnya.
Namun ketika Tasya terpojok, David pun tersadar dan datang mendorongnya hingga jatuh dari atas balkon. Akan tetapi, Tasya masih bisa bangkit dan mencoba menyerang mereka berdua. Kanika yang saat itu sedang memegang pistol tanpa ragu-ragu langsung menembaki Tasya. Lalu, di akhir film ini terlihat David yang sedang mengadakan sebuah pameran foto, meskipun dengan bekas luka di pipinya dan juga sedang mengandung, Kanika tetap terlihat cantik, serta setia mendampingi suaminya itu. Dan film ini pun selesai. Cukup sekian alur cerita film kali ini. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita film dari channel ini. Oke, akhir kata saya minta maaf dan selamat beristirahat. Bye.